Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, pendengar setia renungan harian Resort GKI Pelang Pisau. Hari ini Jumat tanggal 13 Juni 2025, saya Pikaris Daniel akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26 dengan judul Berkat dari Hikmat. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, pernahkah kita melakukan sebuah perjalanan ke tempat yang mungkin sebelumnya belum pernah kita kunjungi, ya? Nah, ketika kita sampai pada sebuah persimpangan jalan dan menemukan tanda atau petunjuk jalan yang sudah usang, bahkan yang mungkin tidak bisa terbaca lagi, ya, sehingga membuat kita menjadi bingung untuk menentukan arah langkah dari perjalanan kita. Apa yang kemudian akan kita lakukan? Nah, kecenderungan kita atau banyak dari kita akan tetap memutuskan, ya, melanjutkan perjalanan, tentunya dengan menggunakan feeling atau perasaan kita, ya, sebagai patokan dari petunjuk jalan tersebut. Nah, di keadaan yang demikian, saudara, semakin jauh kita melangkah tanpa mengetahui arah yang sesungguhnya akan membawa kita semakin jauh tersesat. Nah, berbicara tentang tersesat, saudara, pernahkah kita mengalami ketersesatan ini di dalam menentukan arah langkah kehidupan kita? Nah, ketika kita mengalami hal yang demikian, manakah yang akan kita utamakan, ya? Feeling kita sendiri atau perasaan kita yang dengan harapan bisa menuntun kita menuju ke tempat tujuan yang sudah kita rencanakan sebelumnya, atau justru sebaliknya mencari pertolongan daripada Tuhan, ya, melewati hikmat-hikmat daripadanya. Nah, melalui bacaan kita hari ini, penulis Amsal ingin menegaskan kepada setiap kita yang membaca bahwa pertimbangan dan hikmat dari Tuhan itu akan senantiasa menuntun kita kepada jalan kebenaran. Nah, dengan memegang hikmat daripada Tuhan, seorang akan menjalani hidupnya dengan aman dan penuh dengan kedamaian. Hal ini juga digambarkan melalui frasa pada satu bagian teks firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita saat ini, mengatakan, "Kakimu tidak akan terantuk, engkau tidak akan terkejut, engkau akan berbaring dan tidur nyenyak, menghindarkan kakimu dari jerat." Nah, sesungguhnya kehidupan setiap orang di dalam Tuhan dengan hikmatnya itu penuh dengan jaminan, ya. Namun bagian terakhir dari perikop ini menjadi catatan yang cukup berharga dan penting bagi kita, di mana mengatakan, "Karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu," di ayat yang ke-26. Itu berarti semua jaminan yang dijelaskan di atas sebelumnya tadi hanya mungkin terjadi bagi setiap kita yang bersandar hanya kepada Tuhan. Dengan kata lain, setiap orang harus menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam hidupnya, bukan pengertiannya sendiri. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, supaya yang menjadi dasar bagi kita menjalani kehidupan di dunia ini bukanlah pengertian kita sendiri. Oleh karena itu, perjalanan hidup orang beriman tentu harus membutuhkan pertimbangan dan hikmat daripada Tuhan. Sebab seringkali pertimbangan kita justru memang tidak bisa diandalkan, ya, kecuali berhenti dan menemukan jawaban yang pasti dan terjamin, dan itu hanya ada di dalam Tuhan, maka bersandarlah padanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara yang kasih dan diberkati Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa mendukung jemaat Tuhan yang ada di GKI Garung. Kita berdoa. Bersyukur boleh berkesempatan merenungkan bagian firman Tuhan saat ini, dan biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam pendengaran kami, tetapi boleh benar-benar tinggal diam dalam hati, berakar dengan kuat melalui proses pertumbuhan yang baik dan menjadi buah berkat bagi setiap kami. Pada saat ini kami ingin berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di Garung. Kami berdoa, diberkatilah kiranya senantiasa menyelis hamba dan pelayan Tuhan dalam berbagai pelayanan yang mereka lakukan di tengah-tengah jemaat, dan juga warga jemaat sendiri dalam keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Menyerahkan setiap pergumulan, menyerahkan setiap tantangan pelayanan yang mereka mungkin hadapi saat ini. Satukanlah hati mereka untuk boleh bergandengan tangan, membangun persekutuan yang baik di tengah-tengah jemaat. Diberkati kehidupan jemaatmu, keluarga rumah tangga yang mereka bina, usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan, serta kekuatan dan kesehatan umur yang panjang mengiringi langkah kehidupan mereka. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.